Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa XAUUSD pada hari ini tanggal 8 Januari 2026 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke. Kemarin ya sesuai yang sudah saya katakan juga, market itu kemarin lebih mengalami yang namanya untuk koreksi. Ya, koreksinya lumayan. Jadi bagi yang ngide kemarin yang sekiranya untuk ambil posisi swing sell di harga 4475 ya, itu kemarin jika ada yang ngambil sell seperti yang sudah saya bilang di sini ya, kena di 75 di sini. Marketnya turun. Dan kalau dilihat dari 75 itu turun sampai terendah sampai ke 23 itu sejauh 514 pip, dan ini sebelum newsnya kemarin ya. Kemarin juga sudah saya bilang di sini 4436 ini juga adalah area demand terakhir ya kan, dan juga inilah RBS H1 dan juga 38,2 Fibo dari swing H4 ya. Jadi di sini kemarin itu saya maunya live di Discord ya kan untuk masalah berita ADP. Cuman kemarin pada saat berita itu mau keluar, marketnya malah drop kencang ke bawah ya kan. Ini sebelum data ADP nih. Sebentar. Iya, ini ya. Ini sebelum data ADP keluar tuh marketnya turun jauh sampai di 28. Nah, di sini di Discord saya udah bilang kalau sebenarnya ini harusnya bisa naik ya. Kalau bisa itu marketnya naik. Nah dia nih. Kalau bisa itu mana ya, saya udah bilang ya. Ya pokoknya saya udah bilang tuh kalau bisa jangan di bawah. Nah ini ya kalau bisa sih jangan. Jadi kalau bisa reject naik, bener aja sih. Naik. Dan harusnya ini juga sudah kena 30, nanti naik, nanti akan bermain-main di area 50 ya, mentok sampai 60-an. Ya benar aja sih ya, naik sampai 68 ini jam 12 setengah 1, kemudian turun lagi dan ya udah ini muter-muter bolak-balik ya. Ini naik sampai 53, turun lagi diskon sampai 23, kemudian naik lagi sampai 68 dan turun lagi, dan ya udah begini hasilnya ya. Dan kalau dilihat juga kemarin itu hasil newsnya memang dari segi sektor ADP-nya itu jelek ya. Data sebelumnya itu ternyata minus 29, dari sebelumnya minus 32, kemungkinan keluar 49, kemudian yang keluarnya adalah 41.000. Berarti dari sektor swasta itu ada penambahan dari minus 32.000 awalnya akibat dari shutdown. Itu kemudian ketika shutdownnya selesai, datanya sudah keluar, yaitu terutama untuk di bulan, bentar, ini untuk di bulan apa ya? Ini entah, saya lupa. Ini untuk di ADP kemarin adalah ADP untuk di bulan Desember ya, benar. ADP di bulan Desember itu naik dari minus 29 ke 41. Lumayan ya kan. Jomplangnya jauh sekali. Kemudian dari segi ISM Services PMI hasilnya positif ya, 54,4. Sedangkan dari lowongan pekerjaan jobs itu turun dari 7,4 ke 7,1. Kemudian factory order ini juga turun ya. Kemudian job quitnya di sini juga lumayan banyak dari 2,9 ke 3,1. Jadi setelah data ADP keluar itu adalah data setelahnya itu mix ya. ISM servicesnya bagus tapi jobsnya itu jelek. Hasilnya ya udah, ini kalian bisa lihat awalnya naik, kemudian karena ISM ini marketnya turun, kemudian karena jobs openingnya jelek, marketnya naik lagi, dan ya udah ini muter begini-begini doang ya. Dan untuk hari ini, hari Kamis seperti biasa setiap minggunya kita akan mendapatkan data dari tingkat pengangguran mingguan ataupun unemployment claim, yang dimana diperkirakan nanti untuk unemployment claimnya adalah akan naik dari 199.000 ke 213.000. Jadi kemungkinan sih untuk sekarang untuk tingkat pengangguran mingguan nanti malam diperkirakan akan naik. Berarti kemungkinannya adalah XAUUSD-nya bakal bergerak naik. Hanya saja di sini kalau kalian lihat sekarang itu kurang sedikit mantap. Kenapa? Oke, sekarang kita lihat ya. Kemarin bagi yang ingat
ya videonya, saya udah bilang jika misalnya untuk di XAUUSD di hari Rabu itu lebih prefer marketnya adalah tutup di bawah 4450, tapi ternyata marketnya tidak tutup di bawah 4450 dan ternyata marketnya itu merespect daripada daily fair value gap-nya. Kalian bisa lihat dia respect dari fair value gap ya, masuk dari fair value gap, kemudian marketnya terbang naik dan langsung ditutup ke 56. Berarti dari batas bawah sampai penutupan kemarin ini berarti ada kenaikan sejauh 326 pip ya. Berarti kalau dilihat apakah reaksi dari daily fair value gap di sini dan sekaligus juga ada BPR dan apapun dah sebutannya, apakah ini reaksinya bakal mantap dan jauh ke atas? Untuk sekarang di sini belum kelihatan karena untuk skenario-nya saya masih sama yang dimana kemarin merah dan kalau bisa tutup di bawah 4450, hari ini marketnya tutup di bawah 4400, besok NFP bagus tutup gapnya. Saya sih harapannya begitu ya, cuman kalau dilihat jika marketnya ini memilih untuk bullish lagi ya itu bisa beda cerita. Dalam hal berarti ini marketnya kemungkinan lebih prefer untuk naik tembus di atas 4500 dan bisa untuk nge-sweep all time high-nya di sini. Jadi kemarin sebenarnya jika dia tutup di bawah 4450 ya itu bakal enak banget. Saya bisa lebih bilang untuk hari ini ya udah sell aja lah gitu kan ya. Cuman kalau dilihat karena kemarin marketnya sudah kena FVG daily, kemudian tutupnya juga di atas 4450 untuk sementara ini, untuk sekarang hari Kamis agak sedikit bias ya, agak sedikit bias jujur. Oke. Dari segi stokastik dan RSI, stokastiknya ini sekarang flat di 50, belum ada keberlanjutan. Kemudian dari segi RSI juga masih flat di 60. Oke. Dari segi daily tidak berubah, structure tetap sama seperti analisa kemarin-kemarinnya. Dan kalau bisa hari ini untuk di daily harapan saya adalah kalau bisa turun lagi 500 pip ke bawah dengan dia itu tutup di bawah fair value gap daily dan sekaligus tutup di bawah dari 4400-nya. Ya, kalau bisa hari ini tutup di bawah 4400, besok Jumat NFP, berarti kemungkinan marketnya bakal bisa nutup gap. Harapan saya sih seperti itu, cuman sekali lagi problemnya ini sudah kena daily FVG. Jadi ya namanya juga harapan ya. Jadi semoga harapan di sini sesuai yang dimana kalau bisa ini marketnya turun lagi 500 pip ya. Sekarang kan di 4451 nih, sampai 4400 atau nggak sampai 4390 kan lagi 530 pip ya, lumayan ya kan. Ini sekarang saya masih lebih prefer untuk marketnya itu bergerak ke bawah dan tutup di bawah 4400. Jadi kalau ditanya apakah saya lebih prefer buat nge-sell untuk sekarang? Well, kalau dilihat ya, ntar ini saya hapus dulu. Di sini ada satu H4 RBS di 4450 yang dimana di sini RBS-nya itu agak sedikit kacau ya. Kemarin sudah saya bilang juga ini 4450 bukan kayak RBS biasanya ataupun yang bisa saya pakai kayak biasanya di sini ya 4500, kemudian kayak di 4405 enggak. Ini 4450 hanya sebatas pivot dari 4,5 selaku resisten dan 4400 selaku support. Udah itu doang ya pivotnya di 4450. Jadi kalau mau dicari pure banget untuk dari segi time frame H4 sebenarnya adalah di sini. Ya, di sini di 4445 nih. Nih. Sebenarnya kalau mau dicari ya bisa di sini. Nah, 4445 atau enggak 4 quarter 4. Nah, quarter 4 tuh ya 4000. 4-nya banyak ya. 4444 nih sampai ini angka kembar banyak nih ya, 4-nya banyak nih, 444444. Nah tuh ya, itu kalau mau dicari titik yang sebenarnya dipakai ya. Jadi kalau kalian lihat juga kemarin marketnya itu ketika drop setelah kena 75, pas banget kena di 44444 gitu kan ya. Kemudian mental naik lagi dan turun lagi, tutup lagi di 44444 gitu kan ya. Kemudian mental naik lagi dan ini sekarang berkonsolidasi. Nah, kalau kayak begini ya udah, ini kalau kalian mau lebih prefer cari resistennya ataupun RBS-nya yang sekarang oke, ya ini 44444 time frame-nya H4. Buset ya. Udah time frame H4, angkanya 4 semua. Nah, ini ya, hebat sekali. Kalau kayak gitu untuk sekarang H4 bagaimana secara swing?
Untuk dari segi time frame H4 nih masih sama ya, yang dimana ini marketnya masih tegak lurus seperti ini. Nah, kalau kita sekarang bicarakan masalah Fibo-nya dari sini sampai sini, marketnya memang sudah respect 38,2. Ya, ingat, ini sekarang Fibo secara besarnya ini sudah respect 38,2 selaku swing H4-nya yang panjang ya. Jadi, jikapun misalnya yang tadi saya udah bilang, jika memang daily itu berpotensi bearish, dalam artian dia tutup di bawah 4.400 dan NFP besok itu bisa nutup gap, berarti ini swingnya bisa tidak valid ya. Tetapi jika memang hari ini ditutup bullish dan NFP itu adalah jelek, yang dimana berarti menandakan XAUUSD bakal bergerak naik, berarti swing ini sudah selesai. Dalam artian koreksinya itu sudah selesai karena sudah kena 38,2. Dan jika memang kedepannya ini marketnya membuat all time high lagi, minimum berarti kita akan memakai swing H4 untuk mencari extension Fibo. Extension Fibo yang di atas adalah di angka 4550 selaku 1618 selaku juga untuk nge-sweep equal high yang ada di sini. Ya, nih. Equal high yang ada di sana ya, ataupun double top ya, sama lah ya. Jadi ini tergantung ya, karena ini sudah kena 38,2. Jadi untuk kedepannya apakah marketnya prefer untuk all time high lagi, dan jika marketnya prefer untuk all time high lagi, ini koreksi sudah cukup. Tapi kalau misalnya marketnya lebih prefer kayak yang tadi yang saya katakan di awal, lebih ngejar nutup gap, yang dimana hari ini bearish dan besok bearish juga, berarti swing ini sudah tidak valid. Yang dimana berarti kemungkinannya bakal merubah sudut pandang dari time frame besarnya. Kemungkinannya secara weekly akan tetap inline. Karena ingat ya, weekly-nya itu combo mount-nya ada dua, bearish engulfing dan juga potensi bearish divergent. Jadi makanya ini rada sedikit ambigu ya, kalau dilihat yang mana nih yang lebih menang nih, apakah daily-nya atau weekly-nya atau seasonality monthly, yang dimana Januari lebih prefer untuk bullish ya. Ini makanya ada sedikit mix sebenarnya. Ini banyak banget ya, kalian mau ngelihatnya bearish-nya ada alasannya, kalian ngelihatnya ini untuk bullish ada juga alasannya gitu kan. Jadi beneran ini ada sedikit berbahaya. Jadi untuk H4 swingnya bagaimana? Apakah ini bisa dikatakan sebagai change of karakternya? Kalau dibilang ini sebagai change of karakter, saya rasa ini lebih kepada bukan swing sih, lebih kepada apa ya? Mungkin per satu candle kalau kalian mau paksa ya. Mungkin kalau mau paksa per satu candle ini bisa dikatakan sebagai change of karakter. Per satu candle, bukan per swing. Kalau per swingnya beda ya kan. Ini kalau per swingnya ditarik dari sini sampai atas gitu kan ya. Tapi kalau mau per satu candlenya ini change of karakter. Oke. Untuk H4 tidak berubah. Ini masih sama area-areanya. Cuma ini saya update aja ya jika ingin mencari angkanya yang pasti. Di sini kalau yang bisa saya lihat, potensi H4 ada kayak mau membentuk pola head and shoulder, cuman agak sedikit mereng sih kayaknya ya. Kan agak sedikit mereng ya. Ini mereng sih kalau boleh saya bilang ya. Ini agak mereng sih. Atau begini ya. Kemarin sih ini masalahnya dia ngebuat low lebih rendah nih. Nah, ini agak sedikit problem nih ya. Jadi ada kemungkinan dia kayak ngebentuk head and shoulder. Cuma kalau dilihat kayak begini sih kurang menarik ya. Tapi kalau mau pakai apa namanya line chart, ketara sih kalau pakai line chart ya kan, tuh ditarik dari sini, ini left shouldernya salah. Ini apa namanya left shouldernya, ini headnya, ini right shouldernya. Nah ini masalahnya ini belum gini nih, belum break nih kan ya. Jadi agak sedikit gak sesuai aja sih itu ya. Sekilas doang ngelihat sebagai head and shoulder, cuman nggak bagus-bagus amat. Oke. H4 tidak berubah, untuk support resistance masih sama. Structure ini kalau dibilang change of character agak sedikit payah. Dari segi indikator kalau dilihat stokastiknya sudah drop ke 50. Apakah ini adalah ngeriset stokastik H4 atau bagaimana? Kalau dilihat
Sekarang itu stokastiknya memang di angka 50 dan dibarengi dengan RSI-nya yang juga sama-sama di 50. Jadi kalau dilihat udah kayak begini keduanya ya, yang dimana ini RSI dan stokastiknya sama-sama flat di 50. Karena ini sebelumnya adalah marketnya bullish, jadi jika memang marketnya ini melanjutkan bullishnya, dalam artian tadi saya udah bilang ini sudah selesai 38,2 ya, berarti market itu wajib secara RSI tidak boleh drop di bawah 50 atau nggak boleh drop di bawah 40 deh ya, atau enggak 45. Walaupun secara stokastik nanti kita melihat ada drop sedikit mungkin ke 45, 40, it's okay. Yang penting RSI-nya ini selaku bensinnya nggak boleh turun. Kalau bensinnya sampai turun, nah itu berbahaya. Jadi untuk sekarang pandangannya dari segi daily tetap bullish ya, tidak berubah. Kemudian H4 secara swing juga masih bullish. Dan kalau dilihat juga indikator ini adalah mereset stokastiknya dengan RSI-nya masih juga bertahan di atas 50 ya. Jadi pandangan H4 juga masih bullish. Pandangan H1 ya sudah beda ya. H1 sekarang kita sudah beralih ke bearish. Oke. Karena kemarin sudah saya bilang ini marketnya melakukan change of character di sini. Ya, sudah saya katakan kemarin ini change of karakternya, jadi otomatis secara H1 kita mendapatkan swingnya adalah low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Nah ya, jadi secara H1 kita sudah membentuk yang namanya lower high, lower low, otomatis H1 nya adalah bearish ya. H1 adalah bearish. Kalau mau inline ya, tadi kan saya udah bilang di sini adalah H4 per 1 candle jika semisalnya dia adalah bearish. Ini change of character. Dan kalau memang H4-nya ini adalah dilihat sebagai per 1 candle bearish dan H1 memang swingnya adalah bearish. Tapi kalau kalian ngeh ya, di H1 kita belum mendapatkan yang namanya break of structure secara body candle close. Ya, yang saya bilang adalah di sini marketnya dari ngebentuk yang namanya lower low, lower high, lower low. Ketika dia ngebuat lower low baru di sini, kita tidak mendapatkan yang namanya body candle close yang ada di bawah 4441. Oke. Tidak ada body candle close di bawah 4441. Memang sebelumnya setelahnya ini marketnya itu ada tembus, kemudian tembus jauh, tembus lebih jauh lagi ya kan, tapi tidak ada body candle close di bawah 4441. Ingat ya, body candle close ataupun penutupan candle itu adalah menjadi titik kunci. Marketnya itu lebih prefer apakah break atau fake out. Karena kalau dilihat karena dengan adanya shadow panjang di sini, iya ini bisa dikatakan break ya, break aja. Tapi kalau dibilang ngebreak dari strukturnya beneran mau turun lagi untuk sekarang rada susah. Ya karena sekali lagi tidak ada body candle close di bawah 4441. Ya, jadi kalau mau dilihat H1-nya bearish ya memang bearish ya. Karena sekali lagi H175 ini adalah angka keramatnya untuk sekarang. Ya, ini 75 sekarang menjadi angka keramat untuk di time frame H1. Selama dia masih di bawah 75, kalian berpandangan bearish tidak menjadi masalah. Oke, kalian berpandangan sebagai bearish tidak masalah. Nah, sekarang problemnya hanya satu. Ketika ini memang ini bearish, kita mendapatkan support yang lumayan valid. Ada dua sebenarnya supportnya ya. Di sini H4 ya selaku yang tadi saya katakan 4444 semua. Kemudian kita belum mendapatkan yang namanya break of structure di bawah 41 selaku body candle close, dan kita mendapatkan juga satu bisa dibilang valid juga selaku resistance become supportnya yang ada di angka 38 atau enggak di angka 36 ya, antara dua inilah 38 atau enggak 36. Nah ini juga nih, ini juga menjadi area support juga dari segi time frame H1 ya. Jadi kalau memang ini H1-nya mau bearish ya, minimal banget kriterianya adalah kita mendapatkan body candle close di bawah 41, atau lebih bagusnya adalah langsung break dua tembok. Dalam artian dia break di bawah bos, kemudian dia break di bawah 4438. Wah ini enak nih.
Ini enak karena marketnya akan kemungkinan menutup candle nggak punya ekor di 4416. Ya, karena di sini kita mendapatkan ada yang namanya New York Low di sini, ya. Berarti targetnya ini bisa sampai sini. Ini ada New York Low nih. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini marketnya sekarang bergerak turun. Hanya saja kita perlu ada kepastian. Kalau kalian mau extreme sell, kalian cukup ngelihat ini marketnya tutup di bawah 41 supaya ngelihat bos. Kalau lebih amannya sih A1 tutup di bawah 38 kayak begini. Nanti kalian bisa langsung sell ketika retest, target sampai mana ya serahlah, sampai di sini atau nggak sampai sini bebas. Ya. Untuk H4, karena tadi saya udah bilang potensi change of character di sini, ya kalian boleh konfirmasi lagi satu adalah H4. Jika H4 juga dibarengi di bawah close-nya 4442, ya. Jadi kombonya 2 aja secara H4, dia close di bawah 44 banyak di sini, kemudian dia juga close di bawah 4442. Kemudian H1 juga tutup di bawah breakout structure dan di bawah 38, itu udah menjadi konfirmasi matang. Kalian bisa untuk lanjut sell ke bawah, target sampai ke 16, atau ekstrim adalah sampai ke 15. Ya udah ekstrim banget sampai sini 4400. Itu udah nggak ada obat itu kalau turunin sampai sana, ya. Tapi menurut saya sih nggak usah mark dulu ya, at least sampai 4420 ya kan, atau nggak sampai candle nggak punya ekor di ini 16, atau nggak kalian mau sampai targetin New York Low kemarin di 23, ya monggo silakan, tidak masalah ya. Jadi kalau kalian ingin buy, hati-hati dulu karena H1 masih di bawah 75, jadi otomatis structure H1 ataupun intraday-nya masih bearish ya. Kalau kalian pengen buy sekarang, hati-hati banget karena sekali lagi ini kita mendapatkan satu level resistance yang valid. Support yang valid. Ini adalah supportnya yang valid. Marketnya sudah banyak banget ngetes, dan di sini juga adalah resistance become supportnya yang valid. Marketnya turun naik dan turun semakin naik, ya kan. Jadi hati-hati nih, ini sekalinya jebol ya bermasalah nih. Tapi kalau kalian masih berpandangan ingin nge-buy di sini, ya silakan. Berarti time frame-nya at least 5 menit wajib berubah. Karena untuk sekarang per 15 menit kalau bicarakan masalah structure, ya secara structure 15 menit sih sebenarnya kita mendapatkan bullish ya. Jadi ada gini nih, ada apa? Ini bullishnya di sini. Secara 15 menit kan begini dia ya. Dia high, dia low, dia lower high, lower low, lower high, lower low. Change of character di sini ya. Di sini dia mendapatkan change of character, berarti 15 menitnya ini masih bullish. Berarti 15 menit ini swingnya sekarang adalah begini, dari bawah sampai atas ya. Gini. Oke. Jadi selama ini nggak di break New York Low-nya ini, berarti kalian ngelihatnya ini masih bullish juga nggak masalah. Cuman kalau saya pribadi ngelihatnya bagaimana? Kalau saya pribadi ya ngelihatnya ini mungkin mix ya, bullish bisa, bearish bisa. Tapi jujur sih kalau mau ditanya saya lebih prefer kemana, ya saya lebih prefer turun ke bawah sih sebenarnya, dengan target yang sudah saya katakan tadi daily ya. Tutupnya daily hari ini bisa di bawah 4400 sih, itu enak banget sumpah, nggak bohong. Kalau ditanya saya lebih prefer apa, ya saya lebih prefer bearish. Kalau ditanya saya mau nge-sell gimana, ya saya nunggu kayak begini aja, skenario-nya gampang ya. Biarkan dia break semua supportnya, biarkan dia melanjutkan structure-nya, ya udah nanti sell. Kalau mau sell di atas bagaimana? Kalau mau sell di atas, kalau mau sell di atas adalah ini H1 nggak usah dipakai. Nge-sell di atas ya. Kalau misalnya ini marketnya mantul ya, dari 44 atau 42 marketnya tiba-tiba mantul, nge-sell di atas lagi, waduh kayaknya agak susah. Ini deh ya, sebenarnya sih ada perbatasannya di sini ya. Sebenarnya di sini sih ya, kisaran 68 sih sebenarnya ya.
Kalau ini market nanti naik lagi ke sini ya kan, mentok sampai 64, 65, nanti balik, ya kalian bisa sell lagi di sini. Yang penting nggak ngelewat 75 aja lah ya. Nggak ngelewatin 75 aja tuh udah enak banget buat nge-sell. Kalau nge-sell sekarang ini namanya nge-sell di support sih. Gak worth it. Oke, harapan saya sih kalau bisa ini ke bawah sih, lanjut sih ke bawah. Atau enggak, misalnya dia ini pengen naik lagi sekali ya supaya dapat harga yang murah buat nge-sell, ya mungkin beginilah. Kayak begini ya, nanti biar lanjut kayak begini dia. Nah, tuh. Ya, naik. Enggak naik lagi dikit lah, mungkin sampai 53, 55 gitu kan ya. Ya, atau enggak sampai 58, 60. Turun kayak begini. Wah, itu enak banget sih. Harapan saya sih begitu. Oke. Kalau ada yang pengen buy, jujur untuk sekarang saya tidak worth it untuk mengatakan buy sih. Saya tidak pengen banget ambil buy sekarang, sumpah. Atau kenapa? Walaupun kita mendapatkan data JOS-nya jelek, kemudian EDP-nya jelek, seharusnya kan naik ya. Atau untuk kalau dilihat sekarang ini untuk nge-buy sih agak worry. Kayak ini ngelihatnya bakal ke bawah sih, bakal ngincar fair value gap daily lagi sekali ini. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.